perkara pidana. Untuk kerugian kami tidak masukkan nilainya, kecuali memang nanti setelah ini ada dugaan-dugaan atau ada kondisi-kondisi di mana gaji maupun kompensasi dan lain sebagainya itu tidak dibenarkan. Jadi pure ini adalah kita tidak bersengketa dengan Airbus Indonesia. Jadi kasus ini bukan sengketanya dengan Airbus Indonesia, tapi dengan oknum Airbus Indonesia yang berusaha menyingkirkan Pak Gonzalo dengan tidak hormat dan tidak profesional. Jadi makanya jalur yang kita tempuh bukan menggugat di pengadilan hubungan industrial, tetapi melaporkan oknum-oknum yang diduga menyalahgunakan wewenang di dalam perusahaan untuk menyingkirkan Pak Gonzalo sebagai ahli pesawat. Gonzalo Manuel Moreno Quesada, warga negara Spanyol yang didampingi kuasa hukumnya, Sukardi SH dan Fadilah Nur Ihsani SH, dari Puspita Sukardi dan partner melaporkan HRD PT Airbus Indonesia Nusantara, serta Direktur Utama dan Direktur Operasional produsen pesawat terbesar di dunia tersebut ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait dugaan perlakuan diskriminasi dan tindakan yang dinilai sewenang-wenang dari pihak pimpinan dan HRD PT Airbus Indonesia Nusantara terhadap Gonzalo Manuel Moreno Quesada. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat tanda penerimaan laporan dengan nomor STTLPB 4796-8-2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 16 Agustus 2024. Sukardi SH mengatakan, selaku kuasa hukum Gonzalo, pihaknya telah membuat laporan pengaduan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan, serta mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Polda Metro Jaya. Saat ini, prosesnya sudah pada tahap pemeriksaan saksi-saksi. Pak Gonzalo sudah melaporkan HRD ke Polres Metro Jaksel dalam proses pemeriksaan. Semua dalam proses pemeriksaan. Tiba-tiba ada pemecatan sepihak. Yang pemecatannya bertujuan dan telah terjadi saat ini adalah dihapusnya semua email atau diblokirnya email, sehingga komunikasi dan bukti-bukti Pak Gonzalo atas pelanggaran HRD termasuk tadi diskriminasi itu semua otomatis tidak bisa diakses. Jadi pemecatan ini merupakan satu rangkaian sistematis yang dibuat oleh oknum Airbus untuk menghentikan proses penyidikan baik dari penyidikan Kode Etik Internasional Airbus maupun menghambat proses penyidikan di Polres Metro Jaksel karena bukti-bukti email itu otomatis tidak bisa diakses. Jadi ini merupakan rangkaian kondisi kejadian yang saling berkesinambungan. Jadi pemecatannya, seandainya pemecatan terjadi dalam kondisi normal yang tidak ada sengketa itu mungkin wajar. Tapi pemecatan yang secara tiba-tiba dalam proses penyidikan tentu ada yang tidak wajar. Dan di mana pemecatannya langsung, terus terang saya baru pertama kali mendengar dan melihat langsung surat pemecatan diterbitkan hari tanggal 13 dan berlaku pada saat itu dan diblokir pada saat hari itu. Ada apa? Selain proses ini bukan hanya dari kami telah melaporkan di internal Airbus saja, bukan hanya di pihak kepolisian saja, tapi alhamdulillah kita juga dibantu oleh beberapa kementerian termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Komnas HAM, dan juga Kementerian Kesehatan. Nah, dari Komnas HAM sendiri bersiap mengirimkan kami mengeluarkan surat pernyataan yang menjadi rekomendasi untuk pelaporan kami di kepolisian dan juga di Kementerian Ketenagakerjaan. Mungkin itu sedikit tambahan. Jadi awalnya kasus ini dilaporkan hanya terhadap HRD namanya Bapak Ahmad Rifki Sahab. Jadi awalnya sengketanya hanya kepada Bapak Ahmad Rifki Sahab, dilapor di Polres Metro Jaksel dan dalam proses pemeriksaan atas pengaduan dan permohonan bantuan hukum. Nah, tetapi karena proses yang berjalan Airbus Indonesia sepertinya ada dugaan kami oknum di dalam perusahaan Airbus Indonesia melindungi HRD ini. Karena kami sudah bersurat beberapa kali kepada PT Airbus Indonesia, tertuju kepada Presiden Direktur dan Direktur Operasional, tetap yang dimana isi suratnya adalah tolong objektif, jangan hanya berpihak kepada HRD dan itu tidak ditandai, diabaikan. Hasilnya adalah bahkan setelah laporan itu, Bapak Dhani Adriananta
menandatangani surat pemecatan. Artinya Bapak Direktur Utama mendukung HRD untuk memecat sepihak yang notabene sedang berkasus, ada konflik kepentingan. Jadi artinya pihak pimpinan dari Airbus ini mendukung atau berusaha untuk melindungi HRD. Makanya di laporan Polda Metro Jaya kita tidak lagi melaporkan HRD, biarkan HRD diproses di Polres Metro Jaksel, tetapi di Polda Metro Jaya kami melaporkan Airbus Indonesia secara keseluruhan. Artinya semua staf di Airbus Indonesia akan diperiksa, mulai dari direktur sampai jajaran paling bawah, siapa sebenarnya yang terlibat dan melakukan tindakan-tindakan diskriminatif di dalam. Jadi bukan lagi terhadap hanya HRD, tetapi semua pihak di Airbus Indonesia akan diproses di Polda Metro Jaya karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan mendukung serta melindungi oknum kepala HRD yang sedang berkonflik. Kasus ini pure adalah kasus ketenagakerjaan yang melibatkan antara Pak Gonzalo dengan oknum di dalam Airbus. Nah, sehingga kami pun tidak mau menyeret PT Dirgantara Indonesia, kecuali memang kondisinya sudah semakin tidak memungkinkan, kasus ini semakin tidak jelas dan juga berpotensi merugikan PT Dirgantara Indonesia. Tentu harusnya Kementerian BUMN bisa turun tangan. Tapi sejauh ini PT Dirgantara Indonesia belum bisa mengambil sikap juga. Setelah pemecatan Pak Gonzalo, dia hanya ikut keputusan Airbus karena dia tidak bisa melangkahi Airbus sebagaimana kontrak Pak Gonzalo memang kepada Airbus. Jadi terkait dengan Pak Erik, mungkin saja nanti akan ke Pak Erik kalau kasusnya semakin berkembang dan merugikan BUMN PT Dirgantara Indonesia. Karena kalau Pak Gonzalo tidak ada, siapa yang mau menstempel badan-badan pesawat atau pesawat yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia kalau bukan dia? Dan sekarang kosong. Dan ada pekerjaan proyek pesawat di PT Dirgantara. Otomatis semua itu tidak bisa tertangani kalau tidak ada beliau. Jadi bisa jadi merugikan BUMN, tapi itu mungkin nanti. Dan saat ini sejak pemutusan kontrak tanggal 13, Pak Gonzalo tidak boleh lagi masuk ke PT Airbus dan PT Dirgantara Indonesia. Jadi ditutup. Perintah dari Direktur Airbus supaya Pak Gonzalo tidak diperkenankan masuk lagi di PT Dirgantara Indonesia. Ada apa? Kok pemecatan sampai segitunya? Ya. Padahal kontrak kerja sampai 30 November. Dan ini yang lucu. Tadi sempat ditanyakan oleh Bapak bahwa apakah gaji masih dibayarkan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi lucu, sangat lucu di kasus ini. Pemutusan kontraknya, suratnya perihal pemberitahuan cuti berbayar. Nah, kita sama-sama tahu cuti itu berarti statusnya masih karyawan, tapi tidak boleh masuk, semua akses ditutup, blokir email, dan semua alat kelengkapan harus diserahkan pada 3 hari setelah surat ini terbit. Artinya ini cuti atau pecat. Kalau pecat jangan nanggung. Ya, kalau pecat jangan nanggung supaya kita langsung ke kementerian, nanti kementerian yang eksekusi. Sangat bisa menjadi presiden buruk karena ya ini kalau mau dipotong juga boleh. Suratnya perihal pemberitahuan cuti berbayar, isinya mengembalikan semua peralatan kerja, tidak boleh memasuki lingkungan kerja. Ya itu bukan cuti bos, itu pemecatan. Nah, dan akses email diblokir, tapi gaji masih dibayar. Dia berlindung dari isu-isu negatif memecat karyawan, tapi dia secara tidak langsung merusak citra perusahaan.